Ada tiga masalah yang menonjol tentang persepsi soal hak asasi manusia. Pertama, persepsi bahwa hak asasi manusia itu sebatas pada pelanggaran HAM berat atau aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh negara atau pihak yang berkuasa, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Pemenuhan hak-hak korban, penegakan hukum, dan hak asasi manusia seharusnya memang tetap menjadi program prioritas, namun tanpa mengabaikan hak asasi manusia untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara keseluruhan. Misalnya hak atas kesehatan, hak atas keamanan, bebas dari pembodohan, pemiskinan, atau rasa takut. Dalam hal ini termasuk pemenuhan prasyaratnya. Misalnya, syarat untuk manusia bisa hidup dengan sehat adalah ketersediaan air untuk dikonsumsi dan sanitasi. Dari sisi kesehatan, air yang sehat sesuai dengan standar Menteri Kesehatan Indonesia nomor 907 tahun 2002. Jumlahnya minimal 60 liter untuk setiap orang per hari sepanjang hayat. Nah, dalam konteks pemenuhan hak asasi di Indonesia, ini kita mesti memahami bahwa ada konteks sosial, hukum, dan politik yang terjadi. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Namun dalam bingkai Indonesia, hak asasi itu dibatasi oleh konstitusi. Jadi hanya sesuai dengan konstitusi bab 10A pasal 28A sampai J. Tentu banyak menjadi perdebatan kemudian pada saat konsep ini diturunkan dalam undang-undang dan peraturan yang lebih rendah. Ada gap di mana sebagian hak asasi manusia Indonesia itu ternyata tidak bisa dipenuhi. Mengapa demikian? Kita lanjut dulu pada persepsi kedua, bahwa pemenuhan hak asasi manusia ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat saja, tanpa pemahaman bahwa pemenuhan hak asasi manusia secara sistemik pada hak atas hidup, kesehatan, pendidikan, hak beragama, kepercayaan, bebas dari penyiksaan atau lainnya, mekanisme pemenuhannya ini menyebar sesuai dengan pembagian kekuasaan, dan ada dalam hal ini tentunya ada pembagian kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bupati dan wali kota, ada juga yang pemerintah pusat. Selain itu, banyaknya produk hukum yang bermasalah, yang kurang lengkap atau tumpang tindih, atau bahkan belum ada. Misalnya, aturan hukum yang mengatur tentang lembaga yang memastikan ketersediaan air untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini belum ada. Lalu implementasi yang masih berorientasi pada proyek dana terbatas, penganggarannya harus berkontestasi dengan program pembangunan lainnya. Ini adalah hal yang menjadi prioritas untuk ditangani, dipikirkan. Misalnya program pemenuhan hak asasi manusia untuk hak hidup, ya, hak atas kesehatan, penyediaan air minum untuk seluruh rakyat Indonesia ternyata harus berkontestasi dengan misalnya pembangunan jalan, tempat wisata, atau yang lain-lainnya. Ketiga, persepsi bahwa eh, negara dituntut memenuhi HAM, hak asasi manusia setiap orang ini dengan mengabaikan konteks bahwa pemenuhan hak asasi manusia ini membutuhkan peran rakyat. Eh, peran serta dalam musrenbang, pemilihan dan pengawasan kinerja para wakil rakyat atau pemimpin negara, pembayaran pajak, atau bentuk pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban lainnya, ini menjadi hal yang tidak dianggap penting. Misalkan tadi kalau kita bicara soal ketersediaan air, untuk seluruh rakyat Indonesia, ternyata justru sebagian dari rakyat Indonesia ini adalah pihak yang menghambat terjadinya pemenuhan itu. Bagaimana terjadi? Misalnya dengan tindakan merusak lingkungan, tidak memelihara ketersediaan sumber daya, ya, membuang sampah sembarangan, lalu menyedot air untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya secara tidak bertanggung jawab, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, di sisi lain, eh, kegagalan negara ini justru dipakai oleh sebagian orang ini untuk berlindung.
Jadi berlindung tidak mau menjalankan kewajibannya dengan alasan bahwa percuma menjalankan kewajiban kalau sebagian orang di negara itu tetap melakukan tindakan korupsi, pelanggaran HAM, dan hal-hal lainnya. Jadi kegagalan negara dipakai menjadi alasan untuk tidak melakukan kewajibannya atau tanggung jawabnya untuk membela bangsa, membela negara, membela hak asasi manusia rakyat secara keseluruhan. Nah, kekeliruan persepsi ini membuat pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia menjadi sangat terbatas. Bahkan juga sampai level menjadi komoditas politik atau sosial. Pemikiran bahwa setiap warga negara Indonesia harus membela bangsa dan negara, taat hukum dan punya solidaritas sosial, ternyata bukan menjadi narasi yang mewarnai kehidupan kita sampai ke perdesaan, perkampungan, dusun, terutama di daerah 3T. Pendidikan, literasi tentang hukum, tentang politik, tentang kesehatan masyarakat, tentang solidaritas sosial, ini bukan menjadi hal yang penting untuk negara sampai saat ini. Padahal itu adalah kunci untuk membuat perubahan sosial.